Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan para pengikut kalam Mukhtar Syafidat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu bacaan idgham dan iqlab. Idgham dan iqlab. Pertama adalah idgham. Idgham itu artinya adalah memasukkan atau meleburkan atau menggabungkan gitu. Jadi idgham adalah memasukkan huruf mati ke huruf hidup berikutnya. Bacaan idgham dalam hukum nun sukun atau tanwin ada dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah memasukkan bi dengan gunnah dengung, memasukkan dengan gunnah. Sedangkan idgham bila gunnah adalah memasukkan huruf bi dengan la tanpa gunnah dengung, memasukkan huruf tanpa dengung. Jadi idgham bi gunnah dengan dengung, idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah idgham bi gunnah. Bacaan idgham bi gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu. Yanmu itu ya, nun, mim, wawu. Sekali lagi, hukum bacaan idgham bi gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu. Maka cara membaca idgham bi gunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf hidup berikutnya dengan mendengung kira-kira satu alif. Satu alif itu 2 harokat. Ada yang mengatakan boleh 1,5 alif atau 3 harokat. Jadi harus pakai dengung dulu, begitu. Banyak sekali nih anak-anak berkemajuan ketika mengaji bersama, tadarus bersama, kemudian menghafal murojaah bersama. Pada waktu sampai pada bacaan idgham bi gunnah masih belum didengungkan. Pengennya kesannya buru-buru. Ya, misalnya nun sukun bertemu dengan ya, may yaqulu, tetapi anak-anak sering membacanya buru-buru. Iya benar, melebur memasukkan, tetapi belum memakai gunahnya. Misalnya may yaqulu, atau dalam surat Az-Zalzalah itu harusnya kan syarrayarah. Tapi banyak sekali anak-anak yang menerapkannya itu tidak tepat, hanya idghamnya, memasukkannya saja, tetapi dengungnya tidak diterapkan. Harusnya syarrayarah. Jadi ada dengung dulu 1 alif atau 2 harokat dulu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Jangan cepat-cepat. Misalnya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, dengungnya mana? Maka memasukkan, melebur, menggabungkan kata sesudahnya, huruf sesudahnya, tetapi juga dengan gunnah dengung 2 harokat, kira-kira 1 alif gitu. Jadi misalnya tanwin bertemu dengan ya'an di surat Az-Zalzalah itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may, nah di sini juga ada idgham bi gunnah, nun sukun bertemu ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syarran yarah. Dengung terlebih dahulu, jangan cepat-cepat, ya. Kebanyakan cepat-cepat. Misalnya begini,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Padahal idgham bi gunnah ya, gunnahkan, memasukkan, meleburkan atau menggabungkan dengan gunnah ya. Jadi hukum bacaan idgham bi gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun mim wawu ya, disingkat dengan yanmu ya. Yanmu ya, nun mim wawu. Nah, kalau anak-anak memakai Al-Qur'an dengan Al-Quran modern sekarang, alhamdulillah sudah ada tandanya, bahkan ada warnanya, kemudian ada tanda tasdidnya gitu. Tetapi kalau anak-anak banyak sekali ketika murojaah bersama, anak-anak banyak yang membawa Al-Quran bukan dari Kemenang misalnya, dari yang tidak ada tasdidnya. Jadi harus paham ini, harus paham tajwidnya. Kalau tidak ada bantuan di Al-Quran itu tasdid maupun warnanya gitu. Sehingga apabila kita paham tentang bacaan idgham ini, maka tanpa ada tasdid maupun warnanya gitu, warna bacaannya gitu, kita sudah paham, bisa membaca sesuai tajwidnya. Baik, itu idgham bi gunnah. Jadi memasukkan, menggabungkan, atau memasukkan boleh, kemudian meleburkan boleh, menggabungkan boleh ke dalam huruf berikutnya bigunnah dengan gunnah. Jangan lupa di awal tadi ada pengecualian ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu ya, nun mim wawu dalam satu kata. Berarti bacaannya bukan idgham bi gunnah lagi, tetapi idhar, jelas. Misalnya apa? Nun sukun bertemu ya dalam satu kata. Ad-dunya gitu ya. Bukan lagi dalam satu kata kan itu, bukan lagi ad-dunya. Karena dalam satu kata, maka membacanya jelas, idhar. Ad-dunya. Kemudian nanti anak-anak akan menemukan sinwanun, kinwanun ya, bunyanun. Nah, bunyanun bukan bunyanun. Nah, karena dalam satu kata, maka cara membacanya jelas, bukan lagi melebur, bukan lagi memasukkan dan dengung, tetapi cara membacanya adalah idhar karena pengecualian. Jadi idgham bi gunnah dibaca dengung, dimasukkan, dileburkan itu ketika ada bacaan, ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu ya, nun min wawu dalam dua kata gitu ya. Dalam dua kata. Dalam satu kata dibacanya idhar. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Nah, namanya aja bila la. Idgham memasukkan, meleburkan, menggabungkan bi dengan la tanpa gunnah, tanpa dengung ya. Kalau tadi idgham bi gunnah dengan dengung, kalau ini dengan tanpa dengung. Idgham bila gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, lam atau ro gitu ya. Cara membacanya adalah masuk ke huruf lam atau ro tetapi tidak mendengung gitu ya, tetapi tidak mendengung. Baik, kita langsung contohnya. Nun sukun bertemu dengan lam gitu ya. Min ladunka man lam ya'lam gitu. Sekarang tanwin ya, bertemu dengan lam. Hudallil muttaqin tanpa ada dengungnya. La ayatil liqaumin
qaumun la yafqahun Ghafurar rahima syaitanir rajim khairur razikin. Tanpa dengung. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, berarti idgham bila guna, memasukkan, meleburkan tanpa ada dengung, begitu. Baik, paham? Ya, insya Allah ya, anak-anak harus bisa menerapkan idgham biguna dan idgham bila guna saat membaca atau menghafal Al-Quran. Baik, sekarang selanjutnya adalah bacaan iqlab, ya, iqlab. Jadi iqlab itu secara bahasa artinya adalah mengganti atau mengubah, berubah, gitu ya. Jadi mengganti bunyi nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf mim. Ya, jadi iqlab itu terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, maka ba-nya, huruf ba-nya itu diganti dengan huruf mim, gitu ya. Cara membacanya didengungkan, mendengung, dan dipanjangkan 2 ketukan atau 1 alif. Yuk kita langsung ke dalam, masuk pada contoh bacaan iqlab, iqlab, iqlab. Nun sukun bertemu ba, ya, misalnya min ba'di man ba'sana. Nah, ba-nya diganti dengan huruf mim, gitu ya. La yumbadanna jaza'an bima yauma idzin bi jahannama awanun baina. Nah, itu ya. Baik, begitu anak-anakku yang berkemajuan, anak-anak bisa membaca lagi bukunya pada bab bacaan idgham dan iqlab, kemudian bisa menerapkannya saat tilawah, saat membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Tetap semangat belajar Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran, dan semangat mengamalkan Al-Quran, tentunya dengan mentadabburi Al-Quran agar kita semakin cinta kepada Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.